Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 11. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas Perda Perprov Sumbar nomor 7 tahun 2018. Yang pertama, kelompok kami yang pertama yaitu Hafiza Oktaviani, Dwi Putri, Diki Dwi Putra, dan Yustika Permatasari. Baiklah, pada materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Sepanjang penyelenggaraan pemerintah nagari di bawah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, hingga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari, lembaga persoalan muncul. Lanjut. Hal ini sesuai yang diinginkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut berkaitan soal peraturan kelembagaan nagari sebagai desa adat yang dinilai masih belum beradaptasi dengan tempat inflow. Kelembagaan pemerintah adalah suatu aspek administrasi publik yang sangat penting. Rendahnya kualitas lembaga pemerintah tentu akan berimbas pada tidak kepercayaannya dan keberagaman itu yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya kepada mereka. Terima kasih kepada Diki. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu kondisi tersebut akan menjadi salah satu pemicu lahirnya persoalan-persoalan kelembagaan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan nagari. Berbagai persoalan kelembagaan yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemerintahan nagari, diantaranya soal hubungan kelembagaan pemerintahan nagari yang tidak efektif. Kelembagaan adalah keyakinan, paradigma, kode, budaya, dan pengetahuan yang mendukung aturan dan kebiasaan. Persoalan kelembagaan tidak hanya soal bagaimana menata bangun struktur organisasi, namun terkait persoalan yang lebih mendasar yaitu soal inilah yang diabdulsikan ke dalam organisasi. Selanjutnya, meningkatnya pengakuan peran lembaga dalam kehidupan sosial melibatkan pengakuan bahwa interaksi dan aktivitas manusia banyak terstruktur dalam peraturan terbuka atau empiris. Persoalan yang terjadi dalam tubuh organisasi akan menyebabkan sulitnya organisasi mencapai tujuan. Oleh sebab itu, lembaga adalah jenis struktur yang paling penting di dunia sosial. Lembaga membentuk bidang kehidupan sosial. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Dwi. Pada tahun 2018, Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pertimbangan pertama yaitu, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pembahasan dalam subbab ini akan lebih merinci bagaimana dinamika pelaksanaan wewenang kerapatan adat nagari pada tahun 2018, yang mana telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 mengatakan bahwa BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah nagari. Slide selanjutnya. Kemudian dengan lahirnya Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, maka menjawab permasalahan KAN ini di mana dalam Perda ini pada bab 1 pasal 1 mengatakan kerapatan adat nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang merupakan perwujudan permusyawarahan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan nenek mama dan unsur alim ulama nagari, unsur cediak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parikpaga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyalurkan aspirasi masyarakat adalah salah satu bagian yang paling penting bagi sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, karena akan lebih baik aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hafizah. Kepada Hafizah, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Contoh aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan oleh KAN yang sekarang sudah menjadi kebijakan pemerintah nagari Silago, yakni mengenai lubuk larangan. Lubuk larangan ini yaitu larangan bagi masyarakat nagari Silago ataupun masyarakat luar daerah dilarang mengambil ikan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah dibuat. Selanjutnya, analisis dari pemaparan di atas, kewenangan yang baik apabila yang berwenang menjalankan kewenangannya dengan baik. Begitu pula dengan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan agar tercapainya tujuan bersama. Dilihat dari kewenangan KAN dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, menjalankan kewenangan dengan cukup baik dan sudah mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN Nagari Silago mengenai pengawasan terhadap pemerintahan nagari, analisis dari pemaparan di atas, KAN belum mampu menggunakan kewenangannya untuk mengawasi pemerintahan nagari, khususnya dalam bidang pembangunan. Seharusnya, KAN yang sudah mempunyai landasan hukum berani mengawasi hal tersebut. Selanjutnya, rapat evaluasi. Rapat evaluasi adalah bagian yang penting bagi suatu lembaga ataupun pemerintahan nagari. Karena dalam rapat evaluasi akan diketahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai ataupun sejauh mana pencapaian sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan. Analisis dari pemaparan di atas, KAN dalam menggunakan kewenangan yakni membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari sudah dijalankan, akan tetapi akibat dari lambatnya realisasi perda terbaru tentang nagari, sehingga di nagari Silago masih memakai aturan perda lama. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas lembaga KAN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini disebabkan dari bahwa KAN di nagari Silago tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, akan berdampak pada menurunnya tingkat kewenangan lembaga KAN di masyarakat Silago. Apabila pemerintah tidak memberikan sepenuhnya otonomi asli, maka saran yang dapat diberikan adalah pemisahan antara desa adat dengan desa administrasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Visa. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.